Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras. Nah, mungkin lebih tepatnya mengingatkan kembali. Nah, karena ini merupakan salah satu materi prasyarat untuk mempelajari materi perbandingan trigonometri. Nah, teorema Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Masih ingat kan segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Oke, paham ya? Oke, ingat nih definisi ini. Nah, pada segitiga siku-siku ini kita akan ingatkan kembali mengenai teorema Pitagoras. Nah, perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Ini adalah segitiga siku-siku A, B, C yang siku-siku di sudut C. Nah, eh, di sini kita tentukan bahwa sisi di depan sudut A ini adalah A kecil, kemudian sisi di depan sudut B adalah B kecil, dan sisi di depan sudut siku-sikunya adalah C kecil. Nah, bagaimana teorema Pitagoras itu? Teorema Pitagoras. Pitagoras. Nah, mungkin lebih mudahnya seperti ini. Teorema Pitagoras itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, mana yang sisi miring? Nah, sini sisi miring adalah sisi yang terpanjang ya. Dia terletak di depan sudut siku-siku. Nah, dalam hal ini sudut C. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai C kuadrat. Ini sisi miringnya adalah C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau, nah kalau kita pandang sebagai segmen sisinya, maka ini AB kuadrat bisa kita tuliskan sebagai AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. C kuadrat ya. Oke, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, sisi siku-sikunya adalah ya yang membentuk sudut siku-siku, sisi yang membentuk sudut siku-siku. Nah, kemudian kita coba untuk mengerjakan contoh soal berikut ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, bagaimana panjang sisi BC. Nah, kita coba selesaikan. Nah, di situ yang ditanyakan adalah panjang sisi BC. Nah, akan kita coba ya. Nah, kita coba berangkat dari BC dulu. Nah, di sini di teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABC ini berlaku teorema Pitagoras AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ya. Nah, dari teorema Pitagoras, nah kita kan bisa menentukan panjang sisi BC. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya seperti ini. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, untuk menentukan sisi BC ini kita harus tahu panjang AC dan AB. Nah, di sini AB diketahui panjangnya yaitu 9 cm, sedangkan AC belum. Nah,
AC-nya belum diketahui, kita tulis dulu AC. Nah, AB-nya sudah diketahui ya 9 cm. Nah, untuk itu kita harus menentukan AC. Nah, untuk menentukan AC, perhatikan segitiga ACD. Nah, pada segitiga ACD ini berlaku teorema Pitagoras. Kuadrat sisi miring, nah, kuadrat sisi miringnya adalah AD. AD kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, kita mau menentukan sisi AC, berarti ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. AC kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang CD kuadrat. Nah, AD-nya kan 17 cm, berarti 17 kuadrat dikurang CD 8 cm, 8 kuadrat. Nah, di sini 17 kuadrat itu dihitung 289, 8 kuadrat itu 64. Nah, ini hasilnya adalah 225 ya. Oke, itu AC kuadrat. Nah, sekarang kita bisa menentukan AC ya. Oh, berarti AC itu akar dari 225. Berapa? Oke, 15. Berarti panjang AC adalah 15. Nah, kemudian kita substitusikan ke yang tadi. Kita akan menentukan BC ya. Oke, kita substitusi ke bentuk BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, ini kan kita udah dapat ya. AC kuadrat, nah di sini udah ada nih. Berarti kan BC kuadrat sama dengan C kuadratnya 225 dikurang 9 kuadrat 81. BC kuadratnya sama dengan berapa? Oke, 4. Kemudian 22 dikurang 4. Oke, nah berarti 144. Berarti BC sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Nah, jadi panjang BC sama dengan 12 cm. Oke, nah kalian bisa menggunakan teorema Pitagoras ini untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Tapi ingat, di situ harus diketahui dua sisi yang lain. Oke, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.